Yang pertama adalah pengertian IPA, yang kedua cara berpikir IPA, kemudian cara penyelidikan IPA, dan yang terakhir bidang kajian IPA. Yuk kita bahas yang pertama. Nah, pengertian dari IPA ini nanti akan ada 5 versi, nanti kita akan bahas setiap versinya. Nah, untuk versi yang pertama, pengertian dari IPA yaitu IPA terdiri dari kata ilmu, pengetahuan, dan alam. Kan kalau IPA kepanjangannya kan ilmu, pengetahuan, alam ya. Jadi, IPA ini terdiri dari kata ilmu, pengetahuan, dan alam. Di mana untuk pengertian dari ilmu, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan untuk ilmu itu sendiri memiliki 2 sifat utama. Yang pertama adalah rasional, di mana artinya masuk akal, logis, atau dapat diterima akal sehat. Kemudian yang kedua objektif, artinya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataannya, atau sesuai dengan pengamatan. Nah, kemudian untuk pengertian dari pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Jadi, kalau seandainya kita membahas tentang alam, maka pengetahuan alam artinya adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang alam. Nah, dari pengertian-pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat kejadian-kejadian yang ada di alam. Nah, sekarang kita pindah ke versi yang kedua. Nah, untuk versi yang kedua ini, pengertian IPA sebagai body of knowledge atau kumpulan pengetahuan. Nah, di sini ada 3 pengertian dari IPA. Yang pertama, IPA adalah pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. Nah, kemudian yang kedua, IPA adalah pengetahuan yang diperoleh melalui studi dan praktik. Untuk pengertian yang kedua ini masih berhubungan dengan yang pertama, di mana untuk mendapatkan hukum-hukum umum, maka dilakukan studi dan juga praktik terhadap fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, untuk pengertian yang ketiga, IPA adalah pengetahuan yang berkaitan dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta. Fakta-fakta ini biasanya tersusun atas hipotesis-hipotesis. Nah, untuk pengertian yang ketiga ini juga tidak lepas dari pengertian yang pertama dan kedua. Jadi, untuk mendapatkan hukum-hukum umum yang dilakukan tidak hanya studi dan praktik, tetapi seorang peneliti itu juga harus melakukan observasi dan klasifikasi fakta-fakta. Nah, kita lihat contohnya yuk tentang versi dari yang kedua ini. Teman-teman masih ingat nggak tentang hukum gravitasi? Nah, hukum gravitasi ini adalah salah satu teori yang paling terkenal dari Isaac Newton. Hal ini bermula dari pohon apel yang ada di depan rumahnya ketika ia sedang duduk di bawah pohon apel. Kemudian dia mulai berhipotesis-hipotesis. Teman-teman tahu nggak hipotesis itu apa? Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi, ketika itu Isaac Newton berhipotesis mengapa buah apel ini jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Lalu dia mulai mengeluarkan hipotesis-hipotesis yang banyak, sampai pada akhirnya dia melakukan studi, praktik, observasi, dan klasifikasi fakta hingga ditemukanlah hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi ini juga memberikan alasan mengapa sebuah apel itu bisa jatuh dari pohon ke tanah. Nah, sekarang kita masuk ke versi yang ketiga dari pengertian IPA.
Nah, ini adalah pengertian IPA menurut Gagne. Jadi, IPA harus dipandang sebagai cara berpikir dalam mencari rahasia alam melalui penyelidikan terhadap gejala alam secara inquiry untuk menghasilkan batang tubuh pengetahuan. Nah, inquiry itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, jadi inquiry itu adalah kegiatan menemukan dan juga membuktikan sendiri. Jadi, siswa itu ketika melakukan kegiatan inquiry, berarti dia secara mandiri melakukan kegiatan ilmiah. Nah, kemudian kita langsung ke versi yang keempat. Versi yang keempat ini pengertian IPA menurut Karin and Son. Jadi, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum atau universal, dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Nah, berdasarkan pengertian IPA menurut Karin and Son ini, maka ditemukanlah 4 unsur utama dari IPA. Yang pertama adalah sikap. Jadi IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Nah, persoalan IPA dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang bersifat open-ended. Yang kedua adalah unsur proses. Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Unsur yang ketiga yaitu produk. Jadi, IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu aplikasi. Jadi, aplikasi ini berhubungan dengan penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran IPA, keempat unsur ini diharapkan dapat muncul sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh dan menggunakan rasa ingin tahunya untuk memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah yang menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Oleh karena itu, IPA seringkali disamakan dengan the way of thinking. Nah, selanjutnya pengertian IPA versi kelima. Nah, versi kelima ini merupakan kesimpulan dari versi 1 sampai dengan versi yang keempat. Jadi, IPA itu merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus, yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab akibatnya. Jadi, cabang ilmu dalam rumpun IPA itu ada biologi, fisika, kimia, IPA, astronomi atau astrofisika, dan geologi. Nah, kita kadang pernah mendengar ya, IPA sebagai produk, IPA sebagai proses. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam IPA sebagai produk? Nah, IPA sebagai produk yaitu berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, kalau IPA sebagai proses itu berupa kerja ilmiah. Nah, kemudian untuk bahasan yang kedua yaitu tentang cara berpikir IPA. Jadi, cara berpikir IPA ini ada 5 level dari cara berpikir, mulai dari percaya sampai koreksi diri. Nah, kita bahas dulu yang percaya atau belief. Jadi, ini merupakan kecenderungan untuk melakukan penelitian karena adanya kepercayaan bahwa hukum alam dapat dikonstruksi dengan observasi dan diterangkan dengan penalaran. Kemudian untuk level selanjutnya ada rasa ingin tahu atau curiosity. Jadi, ini merupakan kecenderungan untuk selalu ingin mengetahui dan menemukan penyebab dan akibat dari gejala alam.
Untuk level berpikir yang ketiga yaitu imajinasi atau imagination. Nah, imajinasi ini adalah kemampuan yang sangat diandalkan oleh ilmuwan dalam memecahkan permasalahan gejala alam. Dan ini sama dengan level berpikir yang keempat yaitu penalaran atau reasoning. Jadi penalaran ini setingkat dengan imajinasi yang juga sering digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan permasalahan. Kemudian untuk level yang paling tinggi yaitu koreksi diri atau self-examination. Jadi, dalam koreksi diri ini membutuhkan proses pemikiran ilmiah yang berguna untuk melihat sejauh mana ilmuwan sampai pada kesimpulan tentang alam. Nah, kemudian untuk cara penyelidikan IPA itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi atau observation. Jadi, para ahli yang ingin mengerti alam dan menemukan hukum alam harus mempelajari objek-objek dan kejadian-kejadian melalui observasi. Dari kegiatan observasi nanti akan diperoleh fakta dan rekaman fakta berupa data yang selanjutnya diolah menjadi hasil observasi. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu eksperimen. Eksperimen merupakan hal yang sangat penting dalam metode ilmiah untuk menguak rahasia gejala alam. Eksperimen harus diikuti observasi yang teliti dan cermat agar diperoleh data yang akurat. Kemudian yang terakhir adalah matematika. Jadi di dalam IPA juga ada matematika, di mana matematika ini sangat diperlukan untuk menyatakan hubungan antara variabel dalam hukum dan teori. Matematika ini juga penting untuk membangun suatu model. Nah, yang terakhir, bidang kajian IPA. Menurut Kemendiknas tahun 2011, objek atau bidang kajian IPA itu meliputi konsep, proses, nilai, sikap ilmiah, aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari, dan kreativitas. Belajar IPA. Nah, kalau kita mempelajari IPA, berarti kita juga belajar tentang 6 objek ini. Kemudian menurut pengertian IPA sebagai body of knowledge yang tadi sudah kita bahas, jadi IPA itu memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu pengetahuan faktual, di mana di dalamnya itu berupa fakta. Dimensi yang kedua yaitu pengetahuan konseptual, di mana di dalamnya itu berupa konsep. Dimensi yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Nah, yang termasuk di dalam pengetahuan prosedural yaitu prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model. Nah, dari IPA sebagai body of knowledge itu sudah memiliki 3 dimensi ini. Nah, kemudian untuk sekarang ini ada satu tambahan lagi, satu dimensi, yaitu pengetahuan metakognitif. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita tentang hakikat IPA. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.